Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Syarah Uqudul Lujain. Wa mar'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan ay mudhhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal. Wanita ketiga dari penghuni neraka, wanita ketiga yang kriterianya cocok sebagai penghuni neraka, wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, adalah wanita yang tidak menutup aurat dirinya dari para lelaki-lelaki. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membuka aurat. Ay mudhhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal, yaitu menampakkan akan kecantikan dirinya dan hal-hal yang indah pada tubuhnya kepada lelaki-lelaki. Jadi wanita ketiga yang ujar Nabi finnar, letaknya kaina di dalam neraka, adalah perempuan yang kada menjaga aurat. Imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, wanita yang kada menutup bagian tubuhnya yang wajib ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tebelalak rambut kelihatan di mata lelaki lain selain suaminya, dan kada supannya, merasa biasa aja, enjoy aja rambut kelihatan lakian. Se-enjoy-enjoynya, sesantai-santainya ini akan sangat memberatkan si bebinian tersebut hari kiamat. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, ketika keluar rumah wanita ketiga ini, ketika inya keluar pada rumahnya, artinya keluar pada bangunan yang menutup hal internal bagian dalam rumahnya, kejalanan keluar rumah, baik itu sekadar di halaman, baik sekedar pinggir jalan rumahnya, itu ngarannya keluar rumah sudah. Apalagi sampai berjalan ke pasar, ke sana kemari, mutabarrijatan, dalam keadaan
terbuka auratnya. Ay mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirrijal. Inya sengaja menampakkan mudhirah, menunjukkan kepada lelakian-lelakian lain akan zinataha, akan hiasan dirinya, akan keindahan, keelokan awaknya. Wa mahasiniha, menampakkan pula bagian indah-indah daripada awaknya. Sengaja keluar rumah salawar rok mini contohnya, pakai rok mini tikas batang paha, sengaja binian gitu, supaya orang lain melihat pahanya nang mulus, nang putih, bersih, sengaja. Atau memakai baju tank top, tolat tank top ya, baju tank top, baju kelihatan ketiak, binian pakai baju kelihatan ketiak, jadi tangannya ini kelihatan, sengaja ini untuk menampakkan aku perawatan, putih tanganku, menampakkan bagian lehernya nang putih, sengaja memancing lalakian. Begini kriteria wanita penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sengaja keluar rumah dengan keadaan terbuka. Bagian-bagian yang dianggapnya paling sensitif aja yang ditutup, yang lain dilihatkan. Kalau kita di kampung, yang kayak ini masih tabu. Masih tabu di kampung. Mentok-mentok di kampung itu biasanya rambut aja yang kelihatan. Kalau di perkotaan besar, di kota-kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, baju tank top binian itu biasa. Selawar rok mini itu biasa. Na'udzubillah min dzalik. Karena rancakan sudah lalu dianggap biasa. Coba kalau di kampung pakai rok mini, jadi sesambatan orang, apaan ini? Mohon maaf, di orang lahung lah. Karena tabu di kampung. Bebinian gadis 20-an umur, belum kepala 3, pakai baju tank top, berjalan di warung-warung, sesambatan orang bang, di kampung. Tapi kalau di kota besar, biasa bukannya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kebiasaan yang jauh menyimpang. Jadi ingat, wanita ketiga dari 4 wanita yang kelak akan menghuni neraka, imra'atun la tasturu nafsaha, perempuan yang tidak menutup dirinya, tidak menutup auratnya, rambut, tangan, batis, paha dibiarkan kelihatan. Minar rijal, di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan sengaja ia keluar dari rumah si perempuan tadi mutabarrijatan, dalam keadaan terbuka auratnya. Ai mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal. Sengaja berpakaian minim keluar rumah untuk menampakkan akan hiasan awaknya yang indah, dan sengaja menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang bagus, yang indah, lekuk tubuhnya, putih kulitnya, bersih kulitnya, bagian-bagian auratnya sengaja diperlihatkan. Ini wanita penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sengaja bertatampai. Bagaimana seandainya wanita itu ternyata sudah punya suami? Suaminya malah melihatkan, bahkan kehimungan ketika mana bininya berpakaian minim. Nang laki melihatkan dan kehimungan malah.
Niatan lakinya apa? Supaya yang lain beiri. Aku bisi bini langkar muas. Ini lalakian nang kada pintar. Dayuth dalam istilah agama. Lalakian yang kadada rasa cemburu ketika mana keindahan istrinya dinikmati orang lain. Naudzubillah. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berkata Sayyidina Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma mar'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi. Istri manapun, wanita manapun tazayyanat yang bersolek, berdandan, berhias, wa tatayyabat kemudian memakai wewangian, parfum-parfum, wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi, dan keluar dari rumah suaminya tanpa izin si suami, fa innaha tamshi fi sukhtillah wa ghadabihi hatta tarji. Maka wanita tersebut sedang berjalan di bawah murkanya Allah dan marahnya Allah sampai ia pulang ke rumah suaminya. Bebinian manapun yang bersolek diri, tazayyanat, berdandan, bermake up, berpakaian yang menarik perhatian, tatayyabat, kemudian pakai wewangian, parfum bihimat semprotnya 5 meter, 10 meter keciuman ketika berjalan. Wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnih, kemudian keluar dari rumah suaminya berjalanan kada bepadahan, kada beizin, dalam keadaan berdandan dan sewangi itu. Fa innaha tamshi fi sukhtillah wa ghadabih. Sesungguhnya wanita tersebut tiap gerak-gerik dan jalannya ke sana kemari di dalam keadaan dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai inya bulik ke rumah. Artinya salawas binian nang berdandan tadi kujuk-kujuk keluar rumah dengan wewangian, dengan dandanan cantiknya, kada bepadahan, kada beizin suami, selama inya di luar rumah itu inya berdosa. Selama inya di luar rumah itu inya dalam murka Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat lain Nabi bersabda, ayyumma mar'atin naz'at thiyabaha fi ghairi baitiha, ayyumma mar'atin, wanita manapun, naz'at thiyabaha fi ghairi baitiha, ay takashafat lil ajanib, yang melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri. Maksudnya adalah takashafat lil ajanib, sengaja membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram. Kharraqallahu azza wa jalla anha sitrah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merobek bagi si perempuan tersebut akan sitir atau penutup aib-aib si perempuan. Pahamlah pian maksudnya? Ini ngeri sedikit. Perhatikan sabda Nabi, ayyumam ra'atin, wanita manapun, naza'at
thiyabaha fi ghairi baitiha ay takasyafat lil ajanib, melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri. Maksud melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri, sengaja membuka auratnya di luar rumahnya untuk ditampaykan kepada ajanib, laki-laki bukan mahram. Kharraqallahu azza wa jal anha sitrah, niscaya Allah akan sobek tirai penutup bagi aib-aib si perempuan itu sendiri. Akan Allah bongkar aib-aibnya si perempuan tadi. Artinya aib-aib bebinian yang sengaja membuka aurat itu tunggal butingan kena akan diketahui orang banyak. Tunggal butingan step by step orang mengetahui kekurangan-kekurangannya, kisah buruk masa lalunya, kisah kada karuan tampuh baharinya terbuka seorang bagi bebinian yang sengaja membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram. Bebinian sengaja berfoto, berselfie, membuka aurat, menampakkan rambut, menampakkan lekuk tubuh, diupload di media sosial. Tunggal butingan karena aib-aibnya akan diketahui orang banyak binian yang itu. Kenapa? Karena jar Nabi kharraqallahu azza wa jal anha sitrah, Allah akan rabit tirai penutup aibnya selama ini. Selama ini Allah tutupi aib-aibnya, tapi gara-gara biniannya sendiri kada tahu dimalu menampakkan aurat, Allah rabit tirai penutup tunggal butingan aib-aibnya seorang itu kena diketahui orang banyak. Na'udzubillah min. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani dan Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Nah, ini wanita ketiga penghuni neraka yang sengaja membuka aurat, menampakkan kecantikan lawan laki-laki bukan mahram, orang lain. Yang keempat, wa imra'atun laisa laha hammun illal akla wasyurba wan nauma wa laisa laha raghbatun fi salatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Wanita yang keempat, wanita penghuni neraka, imra'atun laisa laha hammun illal akla wasyurba wan nauma, adalah wanita yang tidak punya tujuan hidup, tidak punya keinginan kuat kecuali makan, minum, guring. Hidupnya makan, minum, guring wara binian. Kadada niatan lain, kadada kemauan yang lain. Walaysa laha raghbatun fi shalah, kadada keinginan hendak salat, kulir sembahyang. Wala fi ta'atillah, kadada keinginan untuk berbuat taat kepada Allah. Wala fi ta'ati rasulih, kadada keinginan berbuat taat kepada Rasulullah. Wala fi ta'ati zawjiha, kadada keinginan untuk berbuat taat pada suaminya sendiri. Jadi wanita keempat penghuni neraka, bebinian yang tujuan hidupnya itu makan, guring, minum. Makan, minum, guring. Makan, minum, guring. Makan, minum, guring, behira. Mintuara, disuruh sembahyang mengalihi, disuruh mengaji bapak, disuruh berbuat taat puasa, ngalih lapar parut. Makan minum guring, makan minum guring, itu wara hidupnya. Kadada keinginan sholat puasa,
ibadah, taat pada Allah, taat pada Nabi, taat pada suami, kedada lalu. Hidupnya di atas tilam, makan, nonton TV. Ini sasaran empuk malaikat dalam neraka. Wah, lenyap di neraka binian kayak ini. Ada gerang binian kayak itu banyak di perkotaan. Khususnya mereka yang sudah sugih tadahulu, mewarisi kekayaan banyak dari kuitannya. Hidupnya santai, begawi kada, kerja keras kada, harta sampai mati ada aja cukup, bahkan berlebihanan. Hidupnya apa? Makan guring, berjalanan shopping, makan guring, berjalanan shopping, makan guring, berjalanan shopping, nonton TV guring, nonton TV guring. Kada tahu adzan subuh, maghrib, isya. Kada ada lalu kegiatan, orientasinya nafsu wara. Ini wanita neraka yang keempat. Na'udzubillah min. Fal mar'atu idza kanat bihadhihi sifat ay al-arba'ah al-madmumah kanat mal'unatan ay muba'adatan 'anil khairi min ahlin nar illa an tatuba ay min dzalika kullih. Maka perempuan apabila memiliki sifat-sifat ini 1 sampai 4, kanat mal'unah, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang terlaknat. Ay muba'adatan 'anil khairi, perempuan yang terusir dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Min ahlin nar, termasuk penghuni neraka, illa kecuali antatuba, kecuali perempuan tersebut bertaubat dahulu, hanya selamat dari neraka. Ay min dzalika kullih, dari seberataan dosa-dosa yang 4 tadi. Jadi 4 wanita penghuni neraka. Yang pertama, imra'atun badiyatul lisan ala zaujiha, perempuan yang pamuntungannya rigat terhadap suami, pamuntungannya kotor, kurang ajar terhadap suaminya sendiri. Ketika suami kededa, inya kada menjaga kehormatannya. Ketika suami ada, malah diganggunya dengan pamuntungannya nang beberang. Itu 1. Yang kedua, imra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiq. Wanita neraka yang kedua, wanita yang memaksakan kepada suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suami. Sudah tahu laki pendidikannya sekian, kemampuan begawi kayak ini aja, dipaksanya suami pian kayak apa caranya, harus ganal gaji, kawa membawa ulun berjalanan kujuk-kujuk di luar negeri. Pada tahun yang laki ini tamatan SMA aja, kemana mencari duit, menjual ginjal. Memaksakan pada suami sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan suami. Ini wanita neraka yang kedua. Yang ketiga, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal takhruj min baitiha mutabarrijatan. Perempuan neraka ketiga adalah perempuan yang tidak menutup auratnya di hadapan para lelaki dan keluar rumah dalam keadaan sengaja menampakkan kecantikan dan auratnya yang indah. Yang keempat, yang terakhir, wanita neraka, imra'atun laisa laha hammun illal akla wasyurba wan nauma. Perempuan yang kadada tujuan hidupnya kecuali makan, minum, guring, dan kadada keinginan untuk sholat, kadada keinginan untuk berbuat taat pada Allah, pada Nabi, dan pada suami. Makan, minum, guring, itu wara hidupnya. Ini wanita keempat penghuni neraka. Sabarataan ini letaknya kelak di neraka
kecuali inya taubat dahulu sebelum ajal menjemput dan berbaik sebelum mati. Hanya selamat dari ancaman neraka. La ilaha illallah. Wallahu a'lam.